Jadi gimana? Lancar aja? Alhamdulillah Bu lancar. Bagus lah Miss. Tadi diantar ke sekolahnya sama siapa Miss? Sama Bapak Bu. Gitu ya Miss ya. Jadi terima kasih sudah datang hari ini ya Miss ya. Ibu di sini kan mendampingi kamu dalam sesi konseling ini. Nah, kira-kira nih Miss, apa yang kamu ingin ceritakan atau apa yang sedang kamu rasakan belakangan ini Miss? Saya belakangan ini merasa sedih Bu. Jadi membuat saya itu malas untuk pergi ke sekolah Bu, malas untuk ketemu teman-teman karena mereka membuli saya Bu di story WA mereka dan juga di grup kelas Bu. Jadi saya malu pada buat pergi ke sekolah. Baik, saya mendengarkan waktu pertama kali kamu membaca komentar itu, bagaimana perasaanmu? Perasaan saya tuh pas awal-awal itu saya diam aja, saya nggak peduliin, saya nggak hirauin karena saya pikir mereka nggak terus-terus seperti itu kepada saya. Tapi lama-lama mereka tuh makin agresif itu Bu, yang selalu ejek-ejek saya di media sosial mereka, buat-buatkan saya ke story Bu. Jadi itu saya menangis Bu, sampai-sampai saya tuh takut dan malas untuk mengubah hati saya Bu. Sepertinya komentar itu benar-benar melukai kamu ya? Iya Bu, saya juga jadi malu Bu, karena kan di media sosial itu banyak kan Bu yang melihat, bukan teman-teman yang di kelas saja, tapi kan teman-teman dia dan yang lainnya bakal melihat Bu. Jadi saya malu. Kamu di sini terlihat berusaha kuat, tapi di dalam hati kamu merasa tidak berharga. Begitu ya Miss ya? Iya Bu, kadang saya merasa kayak emang pantas saya untuk dibully oleh mereka. Menurut kamu, dari mana datangnya perasaan bahwa kamu itu pantas dibully? Apakah itu sesuatu yang baru kamu rasakan, atau memang itu sebelumnya pernah muncul dari pengalaman yang lalu? Mungkin karena dulu waktu saya SD Bu, saya sering diejek-ejek sama teman-teman saya di sekolah SD saya dulu karena penampilan saya ketika SD. Itu saya cuma diam sih Bu, nggak pernah cerita ke siapapun permasalahan itu. Jadi di sini ada bagian diri kamu yang sudah lama menahan luka itu ya. Komentar dari teman-temanmu di media sosial sekarang seperti membuka lagi luka lama itu ya Miss ya. Iya Bu, rasanya kayak kembali ke masa yang lalu Bu, di masa saya waktu SD dulu. Saya merasa malu dan nggak berharga Bu. Ketika kamu mengingat pengalaman diejek waktu SD dulu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya menjauh Bu, dari kecil. Memang kalau saya sedih, saya lebih suka berdiam diri di kamar Bu. Sekarang juga seperti itu sih Bu. Saya itu lebih suka sama diri saya sendiri ketimbang saya main-main dengan teman-teman atau ngobrol dengan teman-teman. Jadi menurut kamu menyendiri atau menarik diri dari orang-orang membuat kamu merasa sedikit aman ya Miss? Iya Bu, soalnya kalau saya ngobrol atau ngomong, saya takut dianggap lebay dan manja Bu. Takut kalau orang bilang saya tuh terlalu sensitif. Baik, di sini Ibu menangkap bahwa kamu ini sebenarnya ingin didengar, ingin dimengerti, tapi di saat yang sama kamu ini takut ditolak. Kamu takut perasaan kamu ini bakal diremehkan oleh orang-orang sekitar, begitu ya Miss ya? Iya, saya
melihat satu hal. Kamu bilang kamu pantas dibully, Miss. Menurutmu, apakah benar seorang anak yang berusaha baik, berprestasi, dan penuh empati itu pantas diperlakukan seperti itu? Tidak, Bu. Kalau dipikir-pikir tidak, cuman saya merasa tidak cukup baik itu sehingga mereka membuli saya. Perasaan tidak cukup baik itu, Miss, seringkali muncul ketika ego sedang lemah dan terus menerima tekanan dari luar. Dan komentar buruk itu memperkuat suara negatif di dalam diri kamu. Tapi kamu tahu, suara itu bukan fakta, itu bagian dari ketakutan lama yang belum selesai. Bagaimana perasaanmu mendengar itu, Miss? Saya merasa sedikit juga, Bu, karena kayaknya saya ini baru sadar kalau saya selama ini terlalu keras, Bu, sama diri saya sendiri. Saya senang kamu bisa menyadari itu. Di dalam diri kamu sebenarnya ada banyak kekuatan. Misalnya kamu pintar menulis, kamu punya 2 sahabat yang peduli sama kamu sudah berani datang ke sini, ke ruangan ini untuk mencari bantuan. Itu sudah ini buat diri kamu, Miss. Sudah bagus buat diri kamu. Iya, Bu, saya belum pernah mikir kalau itu kekuatan, Bu. Itu adalah kekuatan, Miss, dan kita akan berlatih untuk membuat ego kamu lebih kuat, supaya kamu bisa mengelola emosi, menghadapi komentar negatif, dan membangun kembali kepercayaan diri kamu tidak dalam semalam, Miss. Tapi kita lakukan pelan-pelan namun bersama, Miss. Iya, Ibu. Saya terima kasih banyak ya, Ibu. Ya, terima kasih sudah jujur dan berani membuka cerita hari ini ya, Miss. Sebelum kita akhiri, apa satu hal yang membuatmu merasa lega hari ini, Miss? Karena saya udah berani, Bu, untuk pergi ke ruang konseling ini, Bu. Saya berani untuk ceritakan apa yang selama ini saya pendam ke Ibu. Itu pemahaman yang sangat baik, Miss. Langkah awal. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar cara mengenali pikiran negatif dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih sehat ya, Miss ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Kalau begitu kita cukupkan sesi hari ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya ya, Miss ya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk sesi pertemuan ini.